Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Ketemu lagi bersama saya Putri Zakia. Kali ini kita akan membahas mengenai kalimat thayyibah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kalimat thayyibah? Jadi kalimat thayyibah itu berasal dari dua kalimat. Yang pertama itu berasal dari kata al-kalimah yang berarti kalimat, dan untuk thayyibah sendiri berasal dari at-thayyibah yang berarti baik. Jadi dapat kita katakan kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang baik, atau kalimat yang baik ketika diucapkan itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah juga terbagi menjadi beberapa macam loh. Ada kalimat thayyibah astagfirullah, hamdalah, tahmid, subhanallah, masya Allah, dan masih banyak lagi. Jadi kali ini kita akan membahasnya 3 saja, yaitu kalimat thayyibah astagfirullah, kalimat thayyibah tauhid, dan kalimat thayyibah hamdalah. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah astagfirullah. Teman-teman tahu nggak sih apa bunyi dari kalimat ini? Ya, jadi bunyi dari kalimat thayyibah astagfirullah itu berbunyi astagfirullahaladzim, yang artinya aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Agung. Kalimat thayyibah ini sederhana, pendek. Teman-teman tahu nggak sih di dalamnya itu memiliki makna yang sangat dalam, sangat indah sekali di dalam kehidupan kita. Kalimat thayyibah ini memiliki 2 makna. Yang pertama, ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, berarti kita mohon ampun, memohon dimaafkan, mohon untuk ditutupi aib-aib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita mengucapkan astagfirullah, berarti diri kita akan semakin suci, akan semakin bersih dari dosa-dosa. Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang tidak mempunyai dosa. Sehingga ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah satu ini, berarti kita memohon ampun kepada Allah, memohon untuk dimaafkan, memohon untuk ditutupi aib-aib kita. Dan makna yang kedua itu berarti kita memohon dengan sangat kepada Allah untuk diperbaiki lagi hidup kita, dikhusyukkan lagi dalam ibadah, dan untuk dijadikan lagi manusia yang lebih baik yang berakhlak karimah. Sebagaimana yang tercantum di dalam Quran ke-110 surat An-Nasr ayat 3 pada halaman 603 di bagian akhir surat di pertengahan halaman yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang artinya maka barang siapa yang memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, niscaya ia Maha penerima taubat. Maka dari itu sering-seringlah kita beristighfar, karena walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di padang pasir, sebanyak daun di pepohonan, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menerima taubat-taubat dari kita. Dan teman-teman tahu gak sih, dengan kita beristighfar itu banyak sekali memiliki keutamaan. Yang pertama, akan diangkatnya derajat kita, Allah akan menghapus segala dosa, kejelekan, dan akan menutupi aib-aib kita, akan mendapatkan ketenangan batin, rezeki yang halal, akan didatangkan rezeki dari mana saja, dan akan dimudahkan dalam segala urusan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sering-sering beristighfar, maka Allah akan membantunya keluar dari masalahnya dan akan memberikan kebahagiaan di atas kesusahannya itu, dan akan memberikan rezeki dari mana saja. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia berbeda dari makhluk yang lain. Manusia punya hati, pikiran, gimana, itu semua Allah ciptakan agar kita dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Dan kita sebagai manusia sudah seharusnya mensyukuri itu. Dengan cara apa sih kita mensyukurinya? Dengan cara kita selalu mengucap syukur kepada Allah dengan mengucap kalimat thayyibah alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Dan untuk bacaan panjangnya yaitu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bahkan kalimat thayyibah ini juga termasuk di dalam pembukaan Quran, yaitu di surat Al-Fatihah ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jika kita mendapatkan pujian dari orang lain, cepatlah kita mengucap alhamdulillah. Kita balikan lagi pujian itu hanya kepada Allah. Agar apa? Agar kita senantiasa bersyukur. Dan itu sudah Allah janjikan di dalam
Quran ke-14 Surat Ibrahim ayat 7 di halaman 256 pada baris keempat. Wa ista'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memakluminya, dan barang siapa yang bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadanya, dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Lalu, apa saja sih keuntungan jika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah satu ini? Kalimat thayyibah alhamdulillah merupakan sebaik-baiknya ucapan. Sebagaimana hadis riwayat Nabi, Allah Azza wa Jalla memiliki 4 ketetapan. Yang pertama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar, maka Allah akan menuliskan 20 kebaikan dan akan menghapuskan 20 kejahatannya. Dan barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menuliskan 30 kebaikan dan 30 kejahatan yang telah diperbuatnya. Selain sebagai sebaik-baiknya ucapan, kalimat thayyibah juga memiliki keutamaan lainnya loh, seperti mendapatkan pahala, menenangkan hati, menenteramkan jiwa, dijauhkan dari sikap depresi atau stres, dan kalimat thayyibah hamdalah ini merupakan doa yang paling utama. Seperti yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kalimat thayyibah yang ketiga yaitu kalimat thayyibah tauhid. Kalimat thayyibah tauhid berbunyi la ilaha illallah, yang memiliki arti tiada Tuhan selain Allah. Teman-teman tahu nggak sih, jika dibandingkan dengan langit dan bumi, maka kalimat thayyibah tauhid ini lebih tinggi dari keduanya. Dan bahkan kalimat thayyibah tauhid ini merupakan syarat wajib untuk seseorang memeluk agama kita, yaitu agama Islam. Dan dengan mengucapkan kalimat thayyibah tauhid ini berarti kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, tidak ada lainnya. Seperti yang termasuk di dalam Quran ke-112 Surat Al-Ikhlas di halaman 604 di bagian atas halaman yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengannya. Lalu, apa saja sih keutamaan jika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah tauhid? Dengan kita sering mengucap kalimat thayyibah tauhid, maka kita akan dijauhkan dari api neraka, merupakan jalan masuk surga, sebuah keyakinan terdalam, sebuah ketetapan terhadap pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ibadah, dijauhkan dari godaan setan, dan masih banyak lainnya. Kalimat-kalimat thayyibah ini bisa diucapkan di mana dan kapan saja, tetapi kita juga harus melihat waktu dan kondisinya ya. Masa iya kita di kamar mandi kita mengucapkan kalimat thayyibah, kan nggak bagus sih. Tapi kita mungkin sering melakukan itu, tapi itu di luar dari kendali kita, nggak dari hati kita memang ingin mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu. Mulai dari sekarang, marilah kita sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ini, karena kalimat thayyibah juga kan merupakan doa. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.